Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, ketemu lagi kita di latihan berikutnya nih. Mudah-mudahan Anda tidak bosan ya, atau mudah-mudahan Anda semakin bersemangat. Oke, kita akan mempelajari kali ini mengenai perhitungan untuk tabel seperti ini. Oke, ini saya perbesar dulu. Oke, ini dipertebal judulnya, saya tambah perbesar sedikit, kira-kira seperti itu. Grid line-nya ini saya hilangkan dengan cara view grid lines. Oke, seperti itu. Nah, ini saya perbesar sedikit kolomnya. Oke. Nah, ada tabel laporan mingguan Bandar Ikan Sontoloyo. Oke, di sini ada kolom nomor urut, kemudian ada nama pedagangnya, lalu ada kode. Kode ini, kode berdasarkan kalau L berarti lele, kalau G berarti gurami. Oke, kemudian namanya ini akan diisi sesuai dengan tabel ini ya. Harga pun sama, kalau G berarti harganya 18.000. Kalau lele berarti 6.000. Masuk di sini. Tapi kita menggunakan rumus ya. Jadi kalau kita punya ikan yang kita jual banyak sekali, kita tidak bisa cari manual, kita harus pakai rumus supaya lebih efektif, efisien ya. Kemudian tipenya juga, tipenya ada di sini. Kalau G berarti besar, kalau L berarti sedang. Oke. Kemudian beratnya sudah ditentukan di sini, lalu komisi yang akan didapatkan berdasarkan ini. Kalau beratnya lebih dari 150 lebih atau sama dengan 150 kg, maka komisinya 15% dari harga. Oke. Kalau lebih kecil dari 150 kg, maka komisinya hanya 10% dari harga. Ya. Kemudian setoran yang akan disampaikan ke pengepulnya itu adalah harga dikurangi komisi dikali berat. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita isi dulu kolom pertama, kolom nama. Ya. Isi dengan kolom nama. Nah, bagaimana cara mengisi nama? Kalau L itu adalah lele, kalau G itu adalah gurame. Gimana caranya? Kita pakai, sekarang ini kita belajar tentang fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup. Horizontal itu yang mendatar ya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana cara melihat sebuah tabel dengan posisi vertikal atau VLOOKUP. Nah, ini kita belajar HLOOKUP dulu. Oke. Klik di sini di tempat di mana Anda akan mengisi hasil perhitungannya atau hasil rumusnya. Anda tekan sama dengan, lalu tekan HLOOKUP, HLOOKUP ya. Lalu kurung buka. Di sini dia minta lookup value. Lookup value itu apa? Lookup value adalah ini, kode. Ya kan? Klik di kode, kemudian koma, lalu tabel array. Tabel array yang mana? Yang ini. Ya, kita blok. Kita blok semuanya. Kemudian kita tekan tombol F4 satu kali. Supaya acuannya tetap di tabel ini. Lalu tekan koma, kemudian row index. Row index itu di row berapa? Ini kan kita mau isi nama, berarti nama ada di row kedua. Ini kan baris pertama, kode baris kedua, nama baris ketiga, tipe baris keempat, harga. Oke, jadi row indeksnya itu adalah baris kedua ya. Baris kedua, jadi ketik angka 2 lalu kurung tutup. Oh maaf, koma 0.
kurung tutup, lalu enter. Maka hasilnya lele. Kalau kita copy ke bawah, otomatis yang G pasti gurame. Gitu ya. Saya ulang lagi. Di baris kedua ya. Tekan sama dengan, lalu ketik H, L, O, O, K, U, P. Lookup. Kurung buka, kemudian sorot ke ini value-nya. Value-nya adalah kode. Ya, ini kode ya. Baris pertama itu kan value-nya. Kode, koma, tabel array-nya. Tabel yang mau disorot adalah yang ini. Oke. Kita sorot. Lalu kita tekan F4 satu kali. Untuk menetapkan atau mengabsolutkan atau mengunci range ini untuk menjadi acuan. Koma, kemudian row berapa yang kita akan isi datanya. Ini adalah kita mau isi nama kan. Nama berarti di row kedua, di baris kedua. Ini baris pertama, baris kedua ini. Oke. Kemudian ketik angka 2 karena baris kedua, kemudian koma 0. Kurung tutup, enter. Oke. Kalau sudah bisa, copy saja ke bawah. Ya. Oke. Sekarang harga. Kita akan mengisi kolom harga. Kolom harga diperoleh dari data ini juga. Caranya bagaimana? Tekan sama dengan lalu lookup. Oke. Kurung buka. Selalu sorot ke kode karena kode adalah value pertama ya. Oke. Kode, kemudian koma, lalu sorot. Tabel array-nya apa? Tabel array-nya ini. Oke. Tekan F4 satu kali, jangan lupa. Kemudian koma, kemudian kita akan mau isi kolom harga. Harga itu ada di baris keberapa? Baris keempat. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Baris keempat. Ketik koma 4, lalu koma 0. Kurung tutup, enter. Jadi kalau lele harganya 6.000. Oke, betul ya? Lele harganya 6.000. Kalau kita copy ke bawah, berarti kalau gurame harganya pasti 18.000. Ini ya. Oke. Nah, ini sekarang saya hapus lagi. Kita buat di baris yang kedua supaya lebih memperlancar Anda. Tekan sama dengan lalu ketik lookup. Kemudian kurung buka, lalu sorot ke lookup value-nya. Lookup value-nya adalah kode. Oke. Kemudian koma, lalu sorot tabel array-nya. Sorot semuanya, tekan tombol F4 satu kali, jangan lupa, lalu tekan koma, kemudian row index-nya. Kalau harga berada di row index yang keempat, nanti Anda ketik angka 4, 0, kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 18.000. Oke, kalau sudah lancar tinggal Anda copy. Berikutnya tipe. Tipe juga ada di sini. Tipe ada di sini, kalau gurame itu besar, kalau lele itu sedang. Bagaimana cara buatnya? Sama seperti yang tadi ini saja. Ini kita beri warna dulu. Pakai warna ini. Oke. Tekan sama dengan, lalu ketik lookup. Oke, kurung buka. Kemudian lookup value. Lookup value adalah kode. Oke, kemudian koma, lalu tabel array-nya. Tabel array-nya mana? Ini. Oke, di blok, lalu tekan tombol F4 satu kali, kemudian tekan koma, lalu row index-nya. Row index-nya, ini kan kita mau cari tipe. Tipe berada di row keberapa? Baris keberapa? 1, 2, 3. Ini tipe ya. Baris ketiga. Ketik angka 3, 0. Kurung tutup, enter. Selesai. Jadi kalau lele pasti sedang. Berarti kalau gurame, kalau kita copy ke bawah, gurame pasti besar. Gurame besar. Gitu. Ya, sangat mudah. Saya tidak perlu ulang lagi ya, karena sebelumnya kan sudah diulang ya, jadi pasti Anda bisa lah. Oke, sekarang kita akan mencari komisi. Komisi itu ketentuannya jika beratnya lebih dari sama dengan 150 kilo, maka dia mendapatkan 15% komisi. Jadi rupanya ini bandar ikannya ini dia mengambil ikan dari tempat lain, kemudian dia jual dan dia mendapatkan komisi, lalu dia akan setor ke yang punya ikan itu. Oke, nah sekarang komisinya didapat dari ini ya.
Caranya bagaimana? Tekan tanda sama dengan lalu jika itu if. Jika kurung buka, jika berat, ini berat, lebih besar dari sama dengan 150, kilogramnya tidak perlu ditulis, hanya 150 saja, maka komisinya adalah 15%, oke, dikalikan, pakai tanda bintang ya, dikalikan dengan harga. Harga mana? Harga ini. Oke. Jika tidak, tekan koma, maka 150, maka 10%, ini ya, 10% yang ini ya, dikalikan dengan harga. Harganya ini. Lalu enter. Maka komisinya adalah 600. Coba kita uji. Ini lele ini beratnya berapa? 149. 149 itu berarti lebih besar, lebih kecil dari 150 kilo. Berarti dia akan dapat 10% dari harga. 10% dari harga berarti 10% dikalikan dengan harga. Harganya berapa? 6.000 kan? Nah, betul. 600 komisinya. Oke ya. Kita bikin lagi untuk baris yang kedua supaya lebih memperlancar. Tekan sama dengan lalu ketik if kurung buka, jika itu ya. Jika kurung buka, logical testnya adalah berat. Berat lebih besar dari sama dengan 150, maka komisinya adalah 15% dikalikan dengan harga. Oke? Jika tidak, maka komisinya hanya 10% dari itu dikali dengan harga. Oke, enter. Ya. Jadi dapatnya 1.800. Coba kita cek. Ini dia jual gurame, harganya 18.000. Beratnya 123. 123 berarti kurang dari 150 kilo. Berarti dia hanya dapat komisi 10% dari harga. Berarti 10% dikalikan dengan harga. Harganya berapa? 18.000 ya. 18.000 otomatis kan 1.800. Betul ya? Oke, kalau sudah kita tinggal copy saja ke bawah. Oke. Sekarang kita akan mencari setoran. Setoran didapat dari harga dikurangi komisi dikalikan dengan berat ikannya. Oke. Caranya tekan sama dengan kurung buka, lalu sorot ke harga. Harga ini, kemudian dikurangi, tekan tanda kurang, atau tanda minus, kemudian kurangi komisi. Komisi mana? Ini, komisi, sorot ke komisi, kemudian tutup kurung, lalu dikalikan dengan berat. Beratnya ini. Enter. Nah, jadi yang akan disetorkan adalah 804.600. Kita ulangi lagi ya, di baris yang kedua. Tekan sama dengan kurung buka, sorot ke harga, dikurangi. Sorot ke komisi, kurung tutup, dikalikan dengan berat. Ini berat. Enter. Ini 1.992. Lalu kita copy ke bawah. Seperti itu ya. Total setoran. Total setoran didapat dari, kita beri warna dulu. Total setoran didapat dari jumlah dari keseluruhan setoran. Caranya tekan sama dengan, lalu ketik SUM kurung buka, lalu sorot semuanya, lalu enter. Hasilnya 6.616.200. Itu yang akan disetorkan. Total setoran dari gurami saja. Dari gurami saja yang mau disetorkan. Berapa itu hasilnya? Caranya kalau total pakai sum if. Betul. Sama dengan SUMIF kurung buka. Sini dia minta range. Range-nya itu apa? Range-nya adalah gurame. Nama ya yang ini. Oke. Kemudian koma. Kriterianya apa tadi dia bilang? Gurame. Berarti karena gurame itu adalah teks atau huruf. Berarti kita pakai tanda petik. Tulis gurame. Oke, tanda petik lagi, koma. Kemudian sum range. Yang di sum adalah setoran ya. Total setoran. Berarti kita sorot ke setoran semuanya. Lalu enter. Oke. Jadi gurame saja. Gurame ada 2 kali nih.
Berarti 1.992.600 ditambah dengan 2.187.000 hasilnya adalah 4.179.600. Oke ya, seperti itu. Kemudian rata-rata komisi. Rata-rata komisi kan sangat mudah ya. Sudah berulang kali kita latihan di latihan-latihan sebelumnya ya. Pasti bisa. Anda tekan sama dengan lalu average kurung buka baru sorot di komisi. Oke, lalu enter. Rata-rata komisi adalah 1.200. Oke, jumlah pedagang. Jumlah pedagang ada berapa orang? Tekan sama dengan, kalau misalnya Anda mau cari dari nama pedagang, berarti pakai count A. Oke, karena dia huruf kan. Count A, kemudian value-nya, value 1, value 2, value 3, value 4, value 5. Kalau di sini, sorry, di nama pedagangnya, lalu enter. Maka ada 5 orang pedagangnya. Oke, sangat cepat, sangat mudah, sangat sederhana. Karena apa? Kita berlatih terus sehingga kita mendapatkan pola perhitungan yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi sangat membantu jika kita punya data sangat banyak. Oke, sampai di sini latihan atau tutorial kali ini. Kita akan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen. Saya akan dengan senang hati membalas semua komen yang Anda sampaikan. Oke, sampai jumpa. Amole, nare.